Panik, dengar Jokowi cawe-cawe politik, koalisi Nasdem langsung ngumpul. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya? Bukan cawe-cawe. Oh ini diskusi aja kok cawe-cawe. Mengejutkan memang, politik 2024 penuh dengan kejutan. Setelah heboh pernyataan dari Denny Indrayana, kini Presiden Joko Widodo juga membuat pernyataan yang membuat koalisi kalang kabut. Apalagi kalau bukan cawe-cawe politik. Jadi sebenarnya cawe-cawe dalam konteks Pak Jokowi itu tidak dalam kerangka abuse of power. Tidak dalam kerangka pragmatisme politik. Tetapi Pak Jokowi ingin memastikan bahwa transisi kepemimpinan nasional itu harus berjalan secara baik dan benar. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani demi rakyat. Pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti. Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak. Cawe-cawe itu menciptakan pemilunya berlangsung dengan baik, dan apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut, kemudian IKN bisa dilanjutkan dengan baik. Jokowi itu adalah tipikal pemimpin yang langsung menerjemahkan bulian dan kritikan publik menjadi kenyataan. Dari dulu Jokowi disebut sebagai orang yang terlampau sibuk memberikan endorsement dan dukungan politik kepada calon tertentu. Padahal niat Presiden Jokowi hanyalah mencari kader atau penerus yang bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya di 2024 mendatang. Karena selama menjabat sebagai presiden, Jokowi sudah mengarahkan Indonesia menjadi negara maju. Kita juga tidak ingin Indonesia dipegang oleh tangan yang salah. Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur, sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Bahwa di Pilpres Jokowi itu akan cawe-cawe. Tapi cawe-cawenya itu cukup bersayap. Satu sisi, cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, dan fair. Sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrim yang dikhawatirkan akan membelah rakyat. Kita ini sudah keluar dari era rezim totaliter Orde Baru. Tidak lagi monolitik. Sangat demokratis. Kanal semua hidup demokrasi ini. Karena itu kekhawatiran bahwa power tends to corrupt, apalagi absolute power corrupts absolutely, itu tampaknya jauh. Jadi saya kira sih Pak Jokowi sebetulnya memang berani sekali ngambil keputusan seperti ini ya, bahwa dia akan niatnya baik. Kita semua tahu, langkah catur politik Jokowi memang tidak main-main. Semua tidak bisa ditebak. Dan sudah pasti endingnya membuat kita semua senang. Seperti yang sekarang ini. Setelah mendengar pernyataan Presiden Jokowi yang teranyar, koalisi yang begitu lemah dan mudah roboh itu langsung melakukan rapat di pulau pribadinya Surya Paloh. Mereka mulai menafsirkan drama Anies dijegal. Koalisi Perubahan untuk Persatuan mulai menarasikan penjegalan Anies seiring momentum pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diketahui mengajak elit Partai Demokrat dan PKS bertemu di Pulau Kaliange, Kepulauan Seribu, yang salah satunya diklaim membahas adanya upaya penjegalan Anies sebagai capres. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rizky Harsha yang ikut dalam pertemuan itu mengungkapkan, salah satu potensi penjegalan terhadap Anies dilakukan dengan mengganggu 3 partai politik di dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan. Adanya indikasi upaya penguasa melakukan segala cara untuk membuat capres Anies Baswedan tidak berlayar dengan cara dan sumber daya apapun, termasuk mengganggu 3 partai politik pendukungnya, ujar Rifki saat dikonfirmasi Rabu 31 Mei. Staf khusus Mensesnek Valdo Maldini menjelaskan, maksud Presiden Joko Widodo cawe-cawe pemilu 2024 demi bangsa dan negara.
Valdo menilai, Jokowi ingin memastikan pekerjaan yang telah dilakukan dilanjutkan dengan baik. Kalau kita ikuti Pak Presiden, belakangan bicara soal bonus demografi. 13 tahun ke depan kita akan take off untuk menjadi negara maju. Jadi ada banyak hal yang telah dimulai dari hari ini, dan ini akan selesai. Sehingga Presiden perlu memastikan bahwa yang sudah dilakukan ini harus berlanjut, bahkan kalau bisa lebih baik. Ujar Valdo dalam diskusi adu perspektif Jokowi cawe-cawe pemilu 2024 makin ramai, Rabu 31 Mei. Terkait adanya pihak yang berkomentar, Valdo menilai hal ini membuktikan kekuatan Jokowi di akhir masa jabatan masih diperhitungkan. Valdo juga mengingatkan dengan sisa masa jabatan yang dimiliki Jokowi, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau orang berkomentar ya berarti kekuatan presiden juga jadi bikin orang gemetar. Di sisi lain orang banyak bilang, akhir periode lamdak, nggak bakal ngapa-ngapain. Jangan lupa, Pak Jokowi masih ada waktu selama 16 bulan. Persis seperti Pak Habibie jadi presiden, dan banyak hal yang bisa dibikin. Pada saat itu bangkit dari runtuhnya pasca Orba, tuturnya. Sementara terkait keresahan netralitas, menurut Valdo, tidak ada masalah dengan netralitas presiden. Menurutnya hal ini tetap dapat terjaga dan dipantau oleh banyak pihak. Bicara keresahan terkait netralitas tadi, seandainya Pak Presiden tidak mengendorse siapapun, asalkan lembaga bisa bekerja dengan maksimal pasti tidak ada masalah dengan netralitas presiden. Kalau presiden dukung Bawaslu, KPU, NGO, mungkin tahu publik, media memantau pasti nggak ada masalah dalam netralitas tersebut, ujarnya. Jadi dalam hal ini kami ingin menyampaikan, banyak hal yang ingin terus dipertahankan, terlepas dari kepuasan publik 82%. Tapi kan kita juga nggak menutup mata, masyarakat happy. Kalau kita bedah lagi, yang paling puas itu kelompok 18-35, di mana itu adalah bagian dari raja elektoral pada pemilu nanti. Jadi programnya kena. Jadi ketika programnya kena terus nanti tiba-tiba kentang kan sedih. Apalagi ada keinginan, ada target ke depan. Aku sudah sampaikan, jangan sampai apa yang sudah dibikin jadi mentok, sambungnya. Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap bertekad dan solid di tengah potensi penjagalan tersebut, terutama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan agar kehidupan ke depan lebih sejahtera, aman, dan memiliki kebebasan dalam berdemokrasi. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basri yang ikut juga dalam pertemuan tersebut mengatakan, pertemuan di Pulau Kaliage dilakukan pada 26 Mei 2023. Selain dirinya, turut hadir pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, dan Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto. Dari Partai Demokrat sendiri hadir Agus Murti Yudhoyono dan Tengku Rifki Arsya. Sedangkan dari PKS, hadir Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Ahmad Saiku. Lalu ada juga Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem, sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi, ujar Taufik.